Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang residive atau pengulangan dengan anggota kelompok, yaitu ada Mas Muhammad Galis Mambirat NIM 1519005, saya sendiri Riayana 1520001, dan juga rekan saya Dewi Sekar Arum 1520002. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang slide yang A dan juga B. Yaitu yang pertama ada pengertian dari residive atau pengulangan. Dalam hukum pidana, residive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Nah, seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana, bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut dengan residivis. Jadi, residive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Nah, putusan tersebut telah dijalankan, akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristik, sifat, dan juga bentuk residive. Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan perbuatan pidana lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Nah, meskipun ia telah dipidana, tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, maka ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi. Meskipun ia telah dididik dalam lembaga masyarakat untuk menjadi manusia yang seperti orang kebanyakan. Nah, kemudian macam-macam residivis itu ada 3. Yang pertama, residivis umum atau algemen residiv umum. Algemen residiv atau general residiv, yaitu apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta telah menjalani pidananya di dalam sel. Yang kedua, special residive atau residive khusus, yaitu terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dijatuhi pidana oleh hakim. Yang ketiga, Tussenstelsel, yaitu seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Nah, residive merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Nah, tetapi tidak semua pidana itu dikenai residive karena hanya kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, yaitu yang berisi ketentuan terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, terpidana telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan. Yang ketiga, dibebaskan dalam menjalani hukuman pidana. Nah, yang dimaksud terpidana menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan adalah terpidana diberikan pelepasan bersyarat apabila pelaku kejahatan tersebut sudah menjalani masa pidana selama 2/3 dari masa hukuman yang dijatuhkan. Nah, kemudian maksud dari tidak menjalani hukuman pidana adalah apabila pelaku kejahatan tersebut dijatuhi hukuman pidana dengan penetapan bersyarat. Kemudian, pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan residivis tidak diatur secara umum.
melainkan secara khusus, karena yang telah disebutkan sebelumnya bahwa residivis itu hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu, bukan semua kejahatan pidana. Baik, demikian adalah yang dapat saya presentasikan. Kemudian saya berikan waktu selanjutnya untuk rekan saya, Dewi Sekar Arum. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sekar Arum, NIM 1520002 dari kelompok 9. Izinkan saya untuk menjelaskan. Sistem pemberatan pidana residif berkenaan dengan soal pemberian pidana dan pelaksanaan hukum pidana, khususnya dalam masalah pemberatan hukuman. Suatu pidana tidaklah boleh terpaku kepada satu hal saja. Titik berat tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP ditekankan kepada upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku atau pembuat tindak pidana dengan cara mengadakan resosialisasi terhadap si pelaku tersebut. Ketentuan residif diatur dalam buku kedua bab 31 KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap residif dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya residif. Salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. Adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara residif atau pengulangan dengan konkursus atau pembarengan. Pemberatan pidana karena residif dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP harus memenuhi syarat. Selanjutnya, jenis-jenis hukum pidana residif. Residif kejahatan. Residif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam 11 pasal-pasal tertentu dalam buku 2 KUHP, yaitu pada pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 321 ayat 2, 393 ayat 2, dan 303 ayat 2. Jadi ada dua jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana. Residif pelanggaran. Dengan dianutnya sistem residif khusus, maka residif pelanggaran menurut KUHP juga merupakan residif terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam buku 3 KUHP. Ada 14 jenis pelanggaran di dalam buku 3 KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.